Manggaler Teguh Golden Ways. Waduh, ini dia. Oh, MLM itu Manggaler. Manggaler level marketing. Manggaler level marketing. Oke, keren. Oke, drafting phase. Drafting phase gitu. langsung. Apakah seperti biasa tadi yang menjadi prioritas untuk di Bennett? Tadi sih Fanny, Tadi kita ngeliat terus Fanny juga di band, Fanny dan Angela. Link lah ya. Link, Soyu juga. Soyu ya tadi ya. Soyu juga ya. Yes. Gue pengen banget lihat Soyu ya. Kenapa? Maksudnya Suyo, excuse me. Sorry, Bukan Suyo ya. Suyo. Soyu mah kecap asin ya. Benar, Soyu. Soyu mah aku tunjukin. Show you. I show you. Nah, keren. Oke. Beda. Oke, Matilda bakal di ban, masih menjadi priority karena kelihatan banget tadi. Yes. Lu lihat Matilda pas di pick annoying banget, dia punya invade potential, dia punya mobility, dia punya disengage juga dengan circling eagle, guiding wind juga untuk menyelamatkan teman-temannya. Jadi Matilda ya ini ya must ban dan bakal di ban oleh Emperor. Sementara Borneo, One United Borneo atau OUB, mereka masih mikir untuk ban apa. Kayaknya kalau dari bandnya sih ya mungkin yang pria-pria aja dulu kayak Fanny, Freya yang bakal di ban. Freya sebenarnya cukup unik. Ini hero masih bisa go XP, go gold. Tapi memang late game menjadi hero yang cukup mengesalkan untuk di Tapi seprioritas itukah untuk nge-ban Freya? Atau mungkin teman-teman dari One United sudah mengetahui atau sudah pernah scrim sebelumnya dengan Emperor? Itu mungkin ya, kita nggak tahu kan. Ya. Chip juga di ban. Chip juga masih sangat-sangat kuat. Ini hero yang bayangin setiap situasi let's say 2 lawan 4 atau 2 lawan 3 bisa menjadi 5 melawan 3 karena teleportationnya, karena adanya shortcut juga yang dibangun dengan ultimate-nya. Jadi emang must ban, apalagi dengan beberapa changes terhadap skill setnya. Tapi Lolita Lolita ban cukup unik. Ini bandnya yang ortodoks paling cuma dari Metal dan Chip. Sementara itu dari OUB mereka nge-ban off meta semua. OUB ini Freya, Lolita. Apa mungkin sebenarnya ya ban untuk dari One United ini ya cuma buat menuhin kuota ban aja sebenarnya, ya udahlah nggak usah ban aja kita. Harusnya nggak gitu ya. Siapa tahu kan. Siapa tahu kan mereka kayak udah rata kanan ini kita menang. Iya nih. Tapi satu ban yang Funny. Satu pick yang make sense di saat lu nge-ban Lolita adalah lu nge-pick Moskov. Karena Moskov itu bakal struggle banget lawan Lolita di lane. Apalagi dengan adanya Guardian's Bulwark, itu bisa nge-bounce semua passive yang datang juga dari Spear of Misery. Jadi mungkin mereka bakal nge-pick Moskov dari One United Borneo. Sementara dari tim Emperor mereka bakal nge-pick Link yang sudah menjadi prio dari kedua ataupun ketiga bahkan keempat tim sekarang yang bermain ya di DG, WIB, MLBB season 16. Wah, ini dua pick Moskov sih. Moskov ya? Moskov itu gold lane yang sebenarnya sangat-sangat sering di-pick di meta ini. Tapi dari tadi 3 match belum dilihat ya. Justru itu gold lane-nya off meta semua. Maksudnya bukan off meta tapi kayak lebih ke arah situational flex gold lane. Sebenarnya Moskov cukup mahal sih. Moskov sebenarnya bagus, apalagi saat lo udah nge-ban Lolita. There's no init counter terhadap Moskovnya, tapi mereka bakal pick Gatot Kaca. Masih komposisi yang sama, XP Roam yang sebenarnya menurut gua sangat-sangat kuat. Ini adalah meta XP Roam di patch ini. Dari tadi ya 3 match awal Gatot dan Khalid ini belum pernah nggak di pick ya? Ya, selalu di pick ya. Selalu ya kalau nggak salah. Emang udah sekuat itu dan sesering itu bakal di pick dari Gatot Kaca dan juga Khalidnya. Dan biasanya di mana ada Gatot ya di situ ada si Khalid gitu. Kayak dia nggak bisa dipisahkan lah, kayak kembar ya. Iya, kayak kembar 2. Iya bener ya. Kembar ada 3 dan 4 juga sih ya. Mereka sama-sama laki-laki lagi. Benar, dan sama-sama mengandalkan otot. Dan kita lihat Aurora dan juga Carmilla Cabello. Beda ya. Beda itu Havana. I love it when you jadi pengen nyanyi. Aku harus nyanyi bro. Carmilla sebenarnya bagus. Curse of Blood-nya bisa nge-stop engage dari Khalid dan juga Gatot Kaca. Karena Khalid Gatot Kaca lu basically mau dive, lu mau lompat ke timnya, lu mau lompat ke musuhnya, dan Carmilla bisa nge-cancel itu dengan Curse of Blood. Nolan yang akhirnya di pick, assassin yang hilang dari peredaran di 2 atau 3 game pertama. Kalah pamor ya dari karena tadi mereka ya lebih prefer Link, lebih prefer Roger, lebih prefer dari si Hayabusa. Dan sekarang Nolannya bakal di pick. Udah buka kartu dari gold, dari mid, dari itu Carmilla harusnya ke Roam ya. Untuk tim Emperor. Sementara dari OUB udah ada jungle gold sama udah ada jungle XP sama Roam-nya. Tutup
opsi markman juga, tapi belum ada untuk gold lane juga ya dari teman-teman OUB ini. Tapi tadi Moskov sebenarnya bakal make sense enak banget untuk di kanan ya. Ya untuk di pick sama tim OUB. Tapi sebenarnya dari Emperor kalau mereka mau ngambil Moskovnya juga nggak masalah, karena Moskovnya sangat-sangat mobile. Lu bisa self sustain, lu bisa self peel lawan ya dive comp kayak Nolan. Ini pure dive comp dari tim OUB. Nolan bakal jump in, Fracture keluar, terus Khalidnya juga Raging Sunstorm, Avatar of the Guardian untuk seorang Gatot Kaca. Jadi bakal nggak ganggu banget untuk si OUB. Nah, untuk tim dari Emperor, tapi OUB udah nge-ban Nathan, terus Valentina juga di-take out. Oke. Ya, karena mereka tahu nih Valentina bakal nge-pick. Kalau misalnya Valentina di-pick, banyak banget ability yang bisa di-steal. Untuk Ada diambil Curse ya. of Blood, ada Frigid Glacier dari si Aurora juga. Jadi Valentinanya itu udah bakal di-ban out. Yes, dan kita lihat kuota ban terakhir dari OUB akankah mengarah ke arah Ruby, oke. Ruby di-ban. Interesting. Untuk bisa nge-stop mungkin pick off potential ya ke arah Nolan nanti ya, ya, tapi dari tim OUB. Ya, let's see lah ya rencana Kalau- dari teman-teman OUB ini. Ya kalau di ban Moskov harusnya bisa di-pick di Yes. sisi OUB, tapi kalau ngomong-ngomong Moskov mereka belum punya tank ya. Jadi gua nggak kaget kalau misalnya mereka pick Alice Gold Lane di sini, karena mereka belum punya ability power juga. Menurut gua Moskov nggak make sense. Moskov udah gua coret sih dari OUB Tutup lah mereka, ya karena mereka nggak punya ability power. Harusnya ini Gold Harit Lane-nya Harit mungkin Harit bisa. gua ya. lebih Vexana, Vexana ya, still dulu good. mid lane-nya. Kalau nggak Harit mungkin dari si Alice untuk tim OUB Emperor. Mereka masih ada 2 pick lagi untuk ngebuka kartu di Gold Lane dan di XP-nya. Untuk Gold sendiri mungkin mereka bisa jadi yang ngepick Moskovnya. Yes. Nah, karena bakal banyak banget usage dari si Abyss Walker-nya dari Moskov untuk bisa ngedodge dari Vexana, Nolan, Khalid dan juga Gatot Kaca. Kok gue gagal fokus sama lambangnya si Emperor ini, gue suka deh ya. Dia bisa jadi huruf M, kalau lo sampingin juga bisa jadi E-nya juga. Dan kalau lo lihat sekilas lagi kayak helm untuk panglima tempur gitu sih. Wah, untuk kayak Emperor Sparta lah ya. Yes. Oke, Melissa dan juga Trizla. Wow, Melissa di pick. Melissa, Gimana? gue mikirnya ini pastinya pakai go away ya, pakai ultimate Melissa untuk nge-counter dive yang datang. Nggak counter juga sih, tapi lebih ke arah safe haven aja untuk bisa menjauhi dari para pemain OUB. Dan Bruno. Oke. Oke, berarti magic damage mereka cuma pure dari Vexana doang. Vexana doang. Oke, Melissa bakal di-pick. Balik ke Melissanya lagi, tadi lu punya peel dengan dengan go away-nya. Tapi masalahnya adalah bagaimana dia bisa untuk memaksa para pemain OUB untuk nyatu bersama, karena lagi-lagi dive composition mungkin bakal maksa para pemain dari OUB untuk bareng, dan itu bakal sangat-sangat membantu dari pasif Melissa nanti. Tapi ya kalau dari segi drafting yang kalau kita lihat-lihat agak mungkin tidak terlalu tidak terlalu umum gitu ya, tidak terlalu general. Lo lebih suka Emperor atau OUB? It's hard to say sebenarnya. Tapi jujur sih kalau dari dive-nya gue suka banget dari tim OUB. OUB kanan ya. Karena kalau kita lihat dari sebenarnya Harit, tim Emperor, ya Harit sih oke sih tadi. Cuma lagi-lagi mereka lebih mengerti apa yang mereka butuhkan. Yes, benar banget. Sementara dari Emperor, mereka sebenarnya punya counter terhadap dive-nya ya, dari Melissa, dari Curse of Blood, dari Carmilla. Jadi ya kita lihat aja dulu. Langsung saja kita masuk ke jalannya game yang keempat, di mana match antara Emperor dan juga One United Borneo. Kami berdua caster yang bertugas, saya Manggalar dan juga Realize, mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Oke, OUB atau OU aja ya, karena OU. Ya di mereka tadi itu namanya OU, tapi kalau kita lihat sekarang progress pathing dari linknya akan diganggu oleh Leo Van, sementara Daisy juga sudah mendekat, ngepop satu buah Frosty Breeze. Langsung diganggu ke orange buffnya. Leo Van akan nge-heal dengan satu buah sustainnya, sementara tauntnya connect, dan tiba-tiba Nightmare akan datang dengan medals, dengan fallingnya, dan Elboy yang akan dapetin first blood. Ya, agak sedikit terlalu komit tadi, dan Elboy di sini dapat di trade, dan above all juga cuan banget mendapatkan satu buah kill. Sebenarnya permainan dari United Borneo ini bisa dikatakan cukup pede, cukup agresif untuk menginvade ke arah orange buff-nya juga, dan di sini
Perbedaan level juga sudah terlihat. Dim Skim baru level 3, sementara itu jungler dari One United sudah level 4. Satu buah advantage dan bahkan masih digangguin lagi oleh Khalidnya. Dim Skim tidak dapat leluasa untuk farming. Bahkan di situ Elboy harus tumbang untuk kedua kalinya. Under 2 menit sudah tumbang 2 kali. Ini satu buah kerugian. Tempest of Blade sudah di pop up untuk kita lihat tidak memberikan efek. Bahkan satu buah keputusan yang menurut gue tadi agak kurang bijaksana dari Dim Skim untuk melanjutkan peperangan. Ya, kenceng banget cara OU untuk nge-swing momentumnya. Mereka dapetin kill, yang penting juga nge-invade ke Purple Buffy Turtle. Sekarang akan mereka genggam dengan sangat erat di tangan mereka. One above all yang akan mendapatkan turtle ini. Dan sekarang lihat Sion di bawah ngebunuh Nightmare dengan volley shotnya. Begitu sakit. Nightmare belum mendapatkan level 4. Sementara itu dari satu buah kill yang didapatkan juga oleh One Above All. 1v1 kah itu ke arah Link-nya? Itu di belakang mid lane turret loh tadi dimasukin, dan Leovan di sini dengan healing capability-nya belum dapat menyelamatkan dirinya. Secara network, secara permainan, bahkan di menit kedua belum menit ketiga jungle-nya udah di-invade abis-abisan. Ya. Wah, ini permainan yang sangat-sangat agresif sih di sini dari One United, dan sejauh ini works banget. Ya, Eyes on You dan juga Frosty Breeze di pop juga tadi oleh seorang Aurora tadi ya, dari Vesuvius. Susah juga tuh nama. Oh, tapi ternyata Sion akan di-dive dengan satu Defiant Blades. Langsung nge-pop Tempest of Blades-nya, mengambil pedang-pedang yang jatuh. Tapi ternyata volley dari Sion jauh lebih kuat. Sion survive dengan 1 HP. Sementara itu dari Nightmare akan coba untuk di-dive, dikejar. Langsung di-pop go away-nya, tapi Leovan masih lebih kuat dengan Desert Storm-nya. Sementara itu dari Attachment masih bisa ngedodge, dan Curse Blast-nya connect Eternal Guard pun yang akan menjadi garda terdepan untuk ngedive bottom side. Yes, bahkan di top lane-nya harus dilakukan recall oleh dari Teoscui karena sudah sangat low sekali. Dan kita lihat lagi dan lagi jungle-nya coba di-invade, coba diinvasi oleh teman-teman dari One United Borneo. Sejauh ini seperti one way traffic, Faiz, dan kita lihat in-game equipment-nya di menit keempat sudah mengarah kemana saja. Sebelum itu kalau kita lihat ya, Heptasy sudah didapetin sama Nolan-nya on the way ke item kedua. Has Claws, first item untuk Bruno. Pengen nge-survive karena memang kalau ngomongin Melissa dengan Eyes on You-nya, dia bisa ngebully habis-habisan dari belakang. Dia punya range juga, jadi Haskell itu penting. Tapi fracture-nya hampir mendapatkan Vesuvius. Little Ignition tidak cukup untuk nge-pop Vesuvius, tapi item dan damage yang dimiliki oleh Nolan begitu sakit, dan turtle ini pun akan diambil oleh OU. Yes, under 5 menit udah beda cuannya, udah goceng, dan bahkan sudah di-recall tadi ya oleh Gatot Kaca. Elboy juga tidak bisa melakukan apa-apa karena teman-temannya dijegat saja di arah orange buff. Terjadi lagi perkelahian, terjadi lagi team fight, dan Nightmare di sana bahkan terkena Town, tidak sempat mengeluarkan go away-nya. Ada satu buah perkelahian keras dan juga kencang. Akankah tumbang di sini? 2 tukar nothing untuk teman-teman dari One United. Bahkan akan mendapatkan mangsa keempatnya. 4-0 untuk One United. Waduh, ini berat sih. Fracture-nya bahkan di pop, coba untuk menangkap dari Teoscui. Penalty zone secara defensif. Alchemist miss the deadly grasp, tapi ternyata Leovan dengan Desert Tornado-nya akan mendapatkan dari seorang Teoscui. Dan kalau lu lihat dari Sion pun, ini udah gila banget ini. Lumayan farm 3-0 sebagai Bruno. Sementara Curse Blast juga akan membantu nge-clear wave-nya. Dan mereka mungkin akan bersiap untuk dapetin turtle yang ketiga. Damage-nya begitu gila dari Sion, tapi Eyes on You akan di-pop. Sementara itu Worldy untuk seorang Sion mengganggu para pemain Emperor. Dan One Above All dapetin item keduanya di dalam 5 menit. Hunter Strike. Yes, dan 2 damage dealer yang seharusnya menjadi pilar utama untuk teman-teman dari Emperor, yaitu Dim Skim dan juga Nightmare. Di sini posisinya juga sangat sulit sekali dengan 0-4 dan juga 0-2. Bahkan belum menit ke-6 udah beneran ketekan kayak gini. Kita lihat Leovan di sana sebenarnya tadi masih sendiri, tapi masih semena-mena seperti itu. Dim Skim mencoba dive in dan harus tumbang Elboy di sana. Walaupun mendapatkan shutdown, agak sedikit cuan, tapi purple buff-nya masih tidak bisa diamankan. Petrify tadi bahkan di pop. Dan Vesuvius, dia harus reposition
Sementara itu dari para pemain tim Emperor, mereka kalang kabut, lihat mereka mundur banget ke jungle mereka sendiri, ngambil orange buff pun Setengah sulit. mati ya, Setengah bener. mati banget karena para pemain OU pressure mereka gede, mereka punya dive composition yang gue omongin tadi begitu berat untuk bisa nge-counter, bahkan go away doang tuh nggak cukup. Nggak cukup, betul. Dan Dimskim juga baru mendapatkan Berserker Fury di menit 6,5 tadi ya, 6:30 detik. Sudah sangat-sangat telat sekali juga untuk item pertamanya. Gue nggak melihat opsi plan B sih untuk Emperor ya. Dimskim akan dikejar, Raging Sunstorm Tempest of memaksa Blade Tempest of langsung Blade dibuang. dikeluarkan oleh Waduh. Dimskim. Dimskim harus mundur, tapi Leo Van apakah dia terlalu jauh? Untuk Quicksand Guard-nya akan membantu mendapatkan extra healing tersebut. Masalahnya di bawah mereka berhasil menguasai jungle. In-game Dan equipment-nya lagi-lagi in-game equipment by Dunia Games. Kalau kita lihat juga ini dari ketat kasarnya dengan Black Ice Shield on the way ke arah Dominance Ice sepertinya. Tapi di bawah juga one above all. Dia gila banget, gerakannya gesit untuk mendapatkan para pemain Emperor. Yes, dan bahkan Leovan di sini gua kira tadi item pertamanya Heptasis kayak di match sebelumnya ya, tapi Ya. sekarang sebenarnya Thunderbelt udah sesakit itu ke arah Link tadi ya. Oh, Fracture akan di pop, Elboy masih selamat, Frosty Breeze lagi-lagi untuk ngezoning para pemain OU. Sion udah dapetin Malefic Roar, ini akan menambahkan luka lebih dalam lagi. One above all pun udah punya Malefic Roar juga. It's Alchemist juga punya satu buah Blood Wings, tapi ternyata penalty zone-nya di dodge. Alchemist dapetin killnya dan Daisy berhasil dapetin Elboy, tapi tiba-tiba Squid terdelete dari Land of Dawn. Turretnya diambil satu persatu, Tempest of Blades 1v1 situation. One above all tumbang, dan tiba-tiba Dimskim akan mendapatkan killnya, tapi Dimskim ternyata yang harus tumbang dari proses kill tersebut. Raging Sandstorm sama Flicker connect ke arah Nightmare. Nightmare harus mundur, Crystal terexpose, Fidget Glacier connect, stunnya juga ke arah Sion. Overextension yang bisa menyebabkan bencana untuk tim OUB1 United Borneo. Mereka terlalu dalam untuk mengejar Emperor. Yes, terlalu nyaman dan juga terlalu komit tadi dari teman-teman One United Borneo. Seharusnya tadi bisa lebih bijak, tapi mungkin memang tadi sangat tempting sekali ya, sangat menggoda sekali untuk ngejar ke arah Nightmare dan juga nge-end game kali ini. Dan kita lihat networknya juga masih cukup jauh walaupun tadi sempat menyentuh di angka 10.000. Dan in-game fact-nya, Nolan merupakan most banned hero pada DGWB Season 15 dengan total 14 kali ban dan juga 70% ban rate. Nah ya, ini Nolan pas lagi kuat-kuatnya ya. Yes, lagi gila-gilanya ya. Kalau nggak salah ultimate-nya belum kena nerf, masih ada anti-CC juga dari ultimate-nya, jadi ya make sense untuk di nerf. Tapi sekarang dari Nolan sendiri gak sekuat-kuat banget, tapi masih kuat juga. Tioskui gak kuat Hilang gitu ya. menahan damage dari para pemain One United Borneo, dan Daisy sudah mendapatkan dominance ice-nya, dan Waduh, Dimskim Leovan harus defend. Oh, Leovan Blunder. terdelete dari satu buah damage Eyes on You milik seorang Nightmare yang ternyata harus di shutdown kembali oleh Alchemist. Dan langsung saja dengan Curse Blast dicoba untuk clear wave-nya. Windtalker di tangan Sion akan membantu, tapi One Above All masih bergerak. Curse Blood connect, tapi ternyata juga sudah miss. Dan sekarang di backline seorang Daisy lompat dengan Avatar of the Guardian-nya, masalah Crystal terbuka, dan sekarang Tioskui hanya bisa menggigit jarinya. Recall tas kristalnya hancur. Dan One United Borneo, mereka berhasil mendapatkan game di bawah 10 menit. Yes, One United Borneo.